nggak kasih sama saya. Saya susah-susah, mereka curiga saya bermain. Berapa? Banyak sekali 50. Saya jujur umum menteri nanya itu, oh gitu ngomong itu. Berani enggak? Berani enggak? Takut Bu. Nah, kalau saya kata, udah ibu mau usah dapat lagi besok kayak gitu. Oh besok dapat, saya jamin. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meradang saat sidak ke daerah Karangtengah, Tangerang, Banten. Iya, berapa? Risma menerima laporan warga tentang adanya pungli pemotongan dana bantuan sosial tunai atau BST kepada warga yang terdampak pandemi. Ayo. Nanti dampingin sama dia nanti. Ibu kalau soal data nanti Pak RT yang jaga. Ibu nggak kasihan sama saya. Saya susah-susah, mereka curiga saya bermain, Bu. Saya nggak mungut apapun. Ya. Ibu juga kalau dapat dipotong sama dia, minta bayaran mereka. Iya, berapa? Banyak sekali 50. Untuk apa katanya? Untuk pendamping itu uang ya? Apa? Uang apa namanya? Nggak apa-apa, Ibu, jujur aja, Bu. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti Wali Kota Tangerang, kepolisian, dan kejaksaan dengan mengusut tuntas oknum yang melakukan pungli. Sejauh ini sudah ada 4 orang yang diperiksa pihak Kejaksaan Kota Tangerang. Ini satu RT ya? Sementara itu, di Depok, Jawa Barat, seorang warga melaporkan aksi pemotongan dana bansos sejumlah Rp50.000 yang dilakukan oleh Ketua RW setempat. Namun, Ketua RW 5 Kelurahan Beji, Kuseri pun angkat suara. Ia membantah adanya pemotongan dana bansos, melainkan warga diminta berdonasi seikhlasnya untuk pemeliharaan ambulan sebesar Rp6,5 juta di kotak yang sudah disediakan. Penyaluran dana bansos memang harus diawasi dengan benar. Pasalnya, pemberian kepada warga terdampak pandemi ini diharapkan bisa meringankan beban mereka saat pandemi. Dari Tangerang, Banten, dan Depok, Jawa Barat, Rusdi Muslim, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Ketika Menteri Sosial turun ke lapangan, ditemukanlah kemudian fakta-fakta di lapangan di mana masyarakat ini tidak menerima bantuan sosial senilai sesungguhnya atau yang seharusnya ia dapatkan, tidak penuh, ada potongan-potongan. Bahkan ada di beberapa wilayah kemudian warganya itu harus membayar nilai tertentu bahkan hanya untuk kresek, Pak, tas kresek atau tas plastik untuk bisa membungkus bansos itu. Nah, ini nanti kita akan bisa melihat sebenarnya temuan-temuan apa saja yang ada di lapangan, bagaimana untuk mengatasinya, bagaimana sanksi yang harus ditegakkan supaya tidak banyak yang bermain, Pak Fikar, di lapangan mengenai hal ini. Nanti kita akan bahas bersama para narasumber. Pak Fikar juga masih menemani saya tentunya untuk bisa melihat mengenai hal ini dari kacamata hukum pidana. Sudah bergabung juga dengan kita Bapak Arief Erwismansyah selaku Wali Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arief. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Baik, dan juga bersama kita dari anggota Komisi 8 DPR Republik Indonesia Bapak Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hidayat. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, mungkin kita akan bisa menanyakan terlebih dahulu Pak Arief, temuan apa saja di lapangan ini, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, selain tadi kita mendengarkan bansos nilainya dipotong, adakah kemudian hal-hal lainnya Pak? Iya, jadi kemarin kan Bu Menteri Sosial, beliau sidak di wilayah Kota Tangerang tanpa ingin didampingi oleh pemerintah Kota Tangerang ya. Jadi saya camat lurah, beliau ingin jalan sendiri. Nah, ternyata beliau menemukan bahwa ada oknum dari pendamping yang melakukan pemotongan, infonya demikian seperti itu. Nah, ini lalu siang beliau menghubungi saya dan saya langsung koordinasikan dengan pihak kepolisian dan pihak kejaksaan. Dan sekarang tim dari kejaksaan sudah bikin tim, kepolisian juga sudah bikin tim, akan menginvestigasi seluruh proses distribusi bantuan, baik bantuan tunai, bantuan sosial tunai (BST) maupun yang bantuan beras, ya, agar memang tidak boleh dilakukan pemotongan. Nah, memang yang jadi kendala ini kita di lapangan ini kan informasinya dari pendamping PKH.
ada pendamping lah yang melakukan pemotongan. Nah, pendamping ini kan sebenarnya juga koordinasinya di bawah Kementerian Sosial langsung, bukan dari pemerintah Kota Tangerang. Karena memang SK-nya yang merekrut dan meng-SK-kan semua dari Kementerian Sosial. Tapi karena ini masyarakat kita yang ada dilakukan pemotongan, maka saya segera koordinasikan dan kita hari ini dari pihak kepolisian terus mem-BAP lah, dan sekarang melakukan investigasi di seluruh kecamatan dan kelurahan yang sedang dilakukan proses pemberian bantuan ini begitu. Baik, Pak Arief juga mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, berapa sebenarnya jumlah bantuan sosial yang harus diterima oleh masyarakat, kemudian potongannya itu berapa, dan bagaimana cara mereka, kalau tadi Pak Arief mengatakan mungkin oknum pendamping, bagaimana cara mereka kemudian memotong jumlah bansos itu, Pak? Ya, kalau saya dengar laporan dari Bu Mensos, ya kan, mereka itu ada yang bilang sukarela, ada yang bilang karena merasa dibantu oleh pendamping, ada yang juga memang meminta, begitu ya, oknum-oknumnya. Kita nggak tahu nih apakah dari pendamping PKH, cuman kemarin disampaikan informasinya demikian. Itu nilainya 50. Kalau bantuannya itu kan ada 300.000 ya, terus juga ada beras 10 kilo. Nah, ini yang makanya ya di kala pandemi sekarang ini ya nilai itu cukup besar lah, dan itu sangat berani, dan aturannya memang tidak boleh dipotong begitu. Makanya pihak Kementerian Sosial itu menugaskan kantor pos untuk mendistribusikan bantuannya langsung sebenarnya ke rumah-rumah, door to door begitu. Nah, dari rumah-rumah itu yang pegang surat undangan pun itu semua dari pendamping PKH begitu. Baik, tugas dari pendamping ini apa saja Pak sebenarnya Pak? Ya, tugas dari pendamping ini adalah mendampingi program Keluarga Harapan itu. Nah, inilah yang sebenarnya kita nggak dilibatkan dalam mengkoordinasikan PKH, pendamping PKH, karena ini memang semua direkrut dari Kementerian Sosial dan dibayar gajinya juga oleh Kementerian Sosial. Baik. Pak Hidayat Nur Wahid mungkin punya pandangan tersendiri mengenai hal ini, mengevaluasi apa yang sudah terjadi. Adanya oknum-oknum pendamping, ini sebenarnya rekrutan dari Kementerian Sosial, bahkan tidak melibatkan dari pihak Pemda setempat. Dan ternyata inilah yang terjadi, bantuan sosial tidak sampai secara seutuhnya kepada masyarakat, Pak Hidayat. Iya, ini yang berkali-kali juga kita kritisi ya dalam rapat kerja Kementerian Sosial dengan kami di Komisi 8. Ini kaitannya dengan akurasi data, akurasi penyelenggaraan kegiatan dalam konteks ini adalah bantuan sosial yang harusnya basisnya adalah dari daerah atau dari pemerintah daerah. Termasuk harusnya tentang para pendamping itu harusnya betul-betul juga melibatkan pemerintah daerah sejak dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan seterusnya, bahkan tingkat RT dan RW. Supaya dengan demikian maka betul-betul yang namanya pendamping itu adalah pendamping yang betul-betul merupakan orang-orang yang layak untuk mendampingi warga untuk bisa mendapatkan haknya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi saling curiga, dan tidak terjadi eksploitasi yang dilakukan oleh para pendamping. Mungkin saja para pendamping itu melakukan tadi pemotongan dengan beragam dalih karena mereka tidak terhubung secara emosional dengan warga yang didampingi, karena mungkin mereka juga tidak dikenal oleh warga. Beda kalau misalnya pendamping itu diusulkan atau ditunjuk oleh pihak dari kelurahan misalnya, dan kemudian begitu seterusnya diakomodasi, divalidasi oleh pihak kabupaten dan dibawa ke tingkat nasional. Tapi inilah yang menjadi problem besar terkait dengan bahkan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial pun kan juga demikian. Data-data itu kan harusnya datangnya dari kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai ke tingkat besar. Begitulah peraturan perundang-undangannya. Seringkali kemudian dari daerah sudah menyampaikan data yang sudah diperbaiki, sudah terupdate begitu ya, sampai ke pusat. Baliknya ketika kemudian dilaksanakan realisasi program bantuan sosial itu, ternyata yang dipakai masih data yang lama, bukan data terbaru yang diusulkan. Ini memang bagian-bagian yang memerlukan kerja lebih ekstra ya dari Bu Mensos atau Kementerian Sosial dengan jajaran di dinas sosial, dengan para pejabat ya di tingkat eksekutif di tingkat daerah, para bupati, pak camat, lurah, dan seterusnya begitu. Supaya dengan demikian maka data-data itu betul-betul valid. Supaya dengan demikian maka termasuk program-program itu bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya berbasiskan kepada data yang diperlukan di tingkat lapangan. Salah di antaranya memang melalui para pendamping yang betul-betul memang mengerti masalah di lapangan, diketahui oleh warga,
karena mereka memang adalah bagian daripada warga itu sendiri. Nah, kalau itu kemudian tidak ditentukan oleh kelurahan misalnya atau oleh dan direkomendasikan oleh pihak-pihak yang memang mengerti masalah di lapangan, ya kejadiannya bisa demikian ini. Para pendamping mungkin merasa tidak punya hubungan emosional, hubungan kesusahan dengan warga, sehingga dengan dalih macam-macam mereka melakukan pemotongan itu. Padahal kan harusnya, ini juga dari sisi anggaran harusnya segala yang terkait dengan pendamping atau terkait dengan insentif untuk mereka, harusnya juga sudah dicukupi, sehingga kemudian pendamping pun tidak merasa harus kekurangan dana, harus memerlukan dana operasional, dan karenanya memotong dari dana yang milik rakyat itu. Termasuk juga dari misalnya ada yang dipergunakan untuk memperbaiki mobil ambulan misalnya. Harusnya itu di luar daripada anggaran yang dibebankan kepada rakyat, itu harusnya ada anggaran tersendiri. Jadi semua pihak saya kira memang kondisinya memang beratnya, sehingga semua pihak harusnya betul-betul melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Dengan cara itu maka berbagai masalah ini bisa diurai. Baik, kami sebenarnya sudah mengundang Ibu Tri Risma hari ini selaku Menteri Sosial untuk bisa terlibat dalam perbincangan ini. Namun Bu Risma hingga saat ini saat diskusi ini berlangsung masih menghadiri rapat sehingga kemudian tidak bisa bergabung dalam diskusi ini dan juga memberikan keterangan termasuk temuan-temuan apa saja di lapangan. Tapi Pak Arief, rasanya kalau tadi kita mendengar yang Pak Arief ceritakan, Pak Hidayat Nur Wahid ceritakan juga bagaimana evaluasi dari penyerahan bansos selama ini, memang PR-nya masih bertumpuk Pak sepertinya. Masalah mengenai validasi data itu menjadi masalah tersendiri. Kemudian saat ini bagaimana kemudian tidak dilibatkannya dari unsur Pemda untuk bisa bergabung menyalurkan bantuan bersama para pendamping ini, sehingga kemudian tadi pendamping-pendamping yang orang asing tidak punya kedekatan atau ikatan emosi juga bisa berlaku semena-mena. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini, Pak Fikar juga berikan pandangannya, tapi kami akan jeda sejenak.